Shalom, nama saya Lorince Mariana Isliko. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi PAUD semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi tentang pengertian dewasa, ciri khas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir, tugas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir, perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral pada dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir, dan implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan kerja karir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ulangan akhir semester Psikologi Perkembangan 1 yang diasuh oleh Bapak dosen Frederiksen V. Amseke, MSI. Pengertian dewasa. Masa dewasa adalah masa di mana usia sudah di atas 12 tahun atau masa di mana periode yang penuh tantangan, penghargaan, dan krisis. Selain itu, masa di mana mempersiapkan masa depan, penentu karir, dan masa dunia perkarieran. Masa mempersiapkan punya keturunan dan masa usia matang, masa penentu kehidupan dan prestasi kerja di masyarakat. Masa merasa kuat dalam hal fisik, masa energik, masa kebal, masa jaya, dan masa merasakan hasil perjuangan. Ciri khas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang pertama, ciri khas perkembangan dewasa awal yaitu berorientasi pada tugas bukan pada diri atau ego. Minat orang matang berorientasi pada tugas-tugas yang dikerjakannya dan tidak condong pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Ada 9 ciri perkembangan dewasa awal yaitu 1. Usia reproduktif, 2. Masa perubahan nilai, 3. Usia banyak masalah, 4. Masa ketersaingan sosial, 5. Usia memantapkan letak kedudukan, 6. Masa komitmen, 7. Usia tegang dalam hal emosi, 8. Masa ketergantungan, dan 9. Masa kreatif. Yang kedua, ciri khas perkembangan masa dewasa madya yaitu sebuah masa yang unik karena masa dewasa madya ini berada pada masa yang sangat panjang di kehidupan manusia, yaitu dari usia 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa madya adalah masa di mana terjadi penurunan keterampilan fisik dan meluasnya tanggung jawab, sebuah periode bagaimana seorang menjadi sadar mengenai polaritas usia muda dan berkurangnya jumlah waktu yang masih tersisa di dalam hidup. Kebanyakan tugas perkembangan masa dewasa madya adalah mempersiapkan diri bagi penyesuaian yang berhasil terhadap usia tua. Ada 10 karakteristik usia masa dewasa madya yaitu: yang pertama, usia yang paling ditakuti. Yang kedua, usia masa transisi. Yang ketiga, usia madya adalah masa stres. Yang keempat, usia madya adalah usia yang berbahaya. Yang kelima, usia madya adalah usia canggung. Yang keenam, usia madya adalah masa berprestasi. Usia ketujuh adalah usia madya merupakan masa evaluasi. Yang kedelapan, usia madya dievaluasi dengan standar ganda. Yang kesembilan, usia madya merupakan masa sepi. Dan yang ke-10, usia madya merupakan masa jenuh. Yang ketiga, ciri khas perkembangan dewasa akhir yaitu berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot juga mengakibatkan pengaturan suhu badan menjadi sulit. Selain itu, pada usia lanjut terjadi penurunan dalam jumlah waktu tidur yang diperlukan dan kenyenyakan tidurnya. Yang keempat, tugas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang pertama, dewasa awal. Dewasa awal adalah memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup, mengasuh anak, dan menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, dewasa madya. Dewasa madya adalah mempersiapkan diri bagi penyesuaian yang berhasil terhadap usia tua. Artinya, masa di mana mempersiapkan segala sesuatu untuk masa tua.
ada 4 kategori utama yang dikemukakan oleh Hafigur bahwa dewasa madya yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, penyesuaian diri terhadap perubahan minat, penyesuaian diri terhadap kejujuran, dan pemantapan dan pemeliharaan standar hidup. Yang ketiga, dewasa akhir. Dewasa akhir adalah menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan, membina kehidupan rutin yang menyenangkan, saling merawat sebagai suami dan istri. Yang kelima, perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral, dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang pertama, perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan moral dewasa awal. Perkembangan fisik, dewasa diri puncak kemampuan fisik individu tercapai antara usia 18 tahun sampai 30 tahun yang diikuti dengan kesehatan yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada usia ini yaitu nutrisi dan pola makanan, olahraga, dan obat. Hal ini harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi keadaan kesehatan pada usia selanjutnya. Karena secara umum, perlambatan dan penurunan fisik mulai terjadi sejak usia akhir dewasa awal. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dewasa awal yaitu ada pada tahap pas-formal, reasoning atau penalaran post-formal yang ditandai dengan pemikiran yang sifatnya dialektikal, yang artinya kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan mencari titik temu dari ide atau gagasan. Menurut saya, mengatakan bahwa ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa yaitu yang pertama, tahap mencari prestasi, yaitu tahap ini merupakan intelektualitas individu pada masa dewasa pada situasi yang melibatkan konsekuensi besar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang kedua, tahap tanggung jawab, yaitu masa di mana adanya tanggung jawab pada lingkungan sosialnya. Perkembangan sosial dan moral dewasa awal, yaitu pada masa ini perkembangan emosi dan sosial sangat berkaitan dengan adanya perubahan minat. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi perubahan minat yaitu perubahan kondisi kesehatan, perubahan status sosial ekonomi, perubahan dalam pola kehidupan, perubahan dalam nilai, perubahan peran seks, perubahan dari status belum menikah ke status menikah, menjadi orang tua, perubahan tekanan budaya dan lingkungan. Kondisi-kondisi ini sangat menuntut orang dewasa pada masa ini untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik. Yang kedua, perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan moral dewasa madya. Yang pertama, perkembangan fisik. Dewasa madya, status kesehatan menjadi persoalan utama. Hal ini karena jumlah perubahan fisik pada masa ini daya penglihatan mengalami penurunan tajam pada usia 40 sampai 50 tahun. Aliran mata juga berkurang sehingga mengurangi ukuran bidang penglihatan. Perkembangan kognitif. Tahap eksekutif atau dewasa madya yaitu individu bertanggung jawab tentang sistem yang ada di lingkungannya, baik itu masyarakat maupun lingkungan kerja. Perkembangan sosial dan emosional yaitu disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan kesehatan. Gangguan yang paling utama di masa ini yaitu penyakit jantung, kanker, dan berat badan menurun. Dan untuk wanita pada masa ini secara umum terjadi menopause sebagai tanda berhentinya kemampuan untuk melahirkan. Yang ketiga, perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan moral dewasa akhir. Perkembangan fisik yaitu berkurangnya fisik metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot juga mengakibatkan pengaturan suhu badan menjadi sulit. Perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa akhir berupa penampilan yaitu yang pertama daya ingat, kedua indera penglihatan, yang ketiga indera pendengaran, yang keempat indera peraba, yang kelima daerah bagian kepala, dan enam daerah tubuh, dan ketujuh daerah persendihan, dan yang kedelapan perubahan pada kesehatan. Perkembangan kognitif.
pada dewasa akhir, yaitu individu akan memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Perkembangan sosial dan moralnya yaitu lupa akan waktu yang dimiliki semakin sedikit. Yang kedua, lalai dengan ibadah karena kurangnya jiwa religius. Yang ketiga, mudah terpengaruh oleh lingkungan. Dan yang keempat, cenderung egois karena ia bebas menentukan pilihannya. Yang kelima atau yang terakhir, implikasi perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan dan kerja karir, yaitu kehidupan berkarir adalah pengalaman seseorang yang telah memasuki dunia kerja. Kehidupan pendidikan adalah pengalaman proses belajar yang dihayati sepanjang hidupnya melalui pendidikan. Dengan demikian, untuk mengimplementasikan perkembangan dewasa dalam dunia pendidikan, yaitu suatu proses yang telah dilakukan dalam pendidikan untuk menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dalam dunia kerja yang menimbulkan perubahan dari dalam diri maupun perubahan untuk orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk mencapai semua aspek kehidupannya. Dengan demikian penjelasan singkat dari saya, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.